Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Wahyuni Irma, NIM 1914070033. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyasari, SPD, MSI. Review materi kelima. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah bagian yang mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi suatu bahan kepustakaan. Pentingnya dari kajian pustaka ini yaitu yang pertama, sebuah jaminan dari penelitian yang dilakukan. 2. Guna mengetahui tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan terkait masalah-masalah yang diteliti. Yang ketiga, terhindar dari plagiaris. Keempat, memperkaya wawasan peneliti dan pembaca. Dan yang kelima, kepastian sebuah penelitian. Manfaat kajian teori. Yang pertama, menunjukkan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi informasi secara relevan dan ilmiah. Yang kedua, meyakinkan peneliti bahwa karya tulis ilmiahnya sudah memenuhi syarat metode ilmiah. Yang ketiga, kajian teori akan menuntun peneliti untuk mencari jawaban dari masalah-masalah yang diangkat. Yang keempat, kajian teori dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti. Dan yang terakhir, memberi kepastian kepada peneliti, sudah atau belumnya memperoleh sebuah jawaban berdasarkan masalah-masalah yang dikaji. Sumber-sumber kajian teori. Ada 3 sumber-sumber kajian teori. Yang pertama, sumber primer. Ini merupakan deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang menyaksikan atau mengamati kejadian tersebut. Lalu yang kedua, sumber sekunder, yang mana setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan hasil pengamatan langsung dari kejadian yang dituliskan. Contohnya berdasarkan buku, artikel, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, sumber tersier. Sumber ini bisa digunakan sebagai informasi awal untuk penelusuran lebih lanjut. Contoh sumber tersier tersebut yaitu buku pegangan, ensiklopedia, indeks, buku teks, dan sejenisnya. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian teori. Yang pertama terdapat pada bab 2, skripsi. Lalu yang kedua, dalam kajian pustaka yang menggunakan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, pada penelitian kualitatif, ini berguna untuk menjelaskan perilaku, menggunakan pandangan teoritis. Dan yang terakhir, pada penelitian ilmu sosial bagian teori normatif. Cara-cara mengkaji kajian pustaka. Yang pertama, memilih sumber pustaka dengan ketentuan sesuai dengan topik, dapat dipahami oleh peneliti, dapat dibuktikan secara empiris, sumber pustaka yang terorganisir, sesuai dengan zaman, berhubungan dengan penelitian, dan terpercaya. Lalu yang kedua, menelusuri sumber pustaka dengan melihat daftar isi, lalu membaca isi secara keseluruhan yang dianggap penting. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sumber pustaka. Yang keempat, mencatat sumber pustaka. Dan yang kelima, pengkajian-kajian pustaka, melakukan kajian lanjut terhadap kajian pustaka yang didapatkan sebelumnya. Tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Yang pertama, melakukan identifikasi variabel dalam rumusan masalah. Yang kedua, menyiapkan folder-folder dalam komputer yang akan membuat data masing-masing variabel. Dan yang terakhir, melakukan pengkajian bahan pustaka yang difokuskan pada variabel terikat. Selanjutnya, variabel dan indikator penelitian. Variabel merupakan objek pengamatan fenomena yang diteliti. Variabel didasarkan pada permasalahan dan landasan teoritis. Lalu yang kedua, indikator penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator merupakan sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Adapun cara menyusun indikator penelitian yaitu peneliti dapat mengutip dari pendapat para ahli dan peneliti dapat membuat sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Cara-cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas.
Kedua, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menentukan hubungan antara variabel. Yang keempat, memberikan argumen teoritis. Dan yang terakhir, menggambarkan kerangka berpikir. Penelitian relevan. Penelitian relevan ini merupakan penelitian yang pernah dibuat dan dianggap cukup mempunyai keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Hal ini guna menghindari terjadinya pengurangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Adapun cara penulisannya, yang pertama, mempertimbangkan penelitian tersebut relevan atau tidak dengan penelitian kita. Dua, menghindari terjadinya duplikat penelitian. Yang ketiga, perlu menulis data-data dari sumber atau laporan penelitian. Dan yang keempat, laporan hasil penelitian memuat nama peneliti, judul, waktu melakukan hasil penelitian, dan untuk kepentingan apa penelitian dilakukan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini sering juga dikatakan sebuah dugaan oleh peneliti. Hipotesis atau dugaan sementara ini merupakan hasil pemikiran atau prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan dari hasil pemecahan masalah penelitian. Adapun jenis-jenis hipotesis, yang pertama berdasarkan kategori rumusannya, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Yang kedua berdasarkan sifat variabel yang akan diuji, yaitu hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan. Lalu yang ketiga berdasarkan keluasan atau lingkup variabel yang diuji, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Sekian dari saya. Semoga dapat membantu bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa.